Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang seutuhnya, hamba yang Allah ridhoi, hamba yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun umat yang setia istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Baik sahabat asli, dimanapun antum berada, alhamdulillah masih dalam kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pada kesempatan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita telah membahas kecintaan, yaitu ada sebuah kalimat yang menunjukkan cinta kita kepada Allah, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita di kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sekarang di halaman 457. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Wa ruhu hadhihi al-kalimah wa sirruha, dan ruh dari kalimat la ilaha illallah itu adalah ifradur Rabb jalla thana'uhu, mengesahkan Allah jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduh wa la ilaha ghairuhu. Ifradullah atau mengesahkan Allah dalam urusan kecintaan, bil mahabbati dengan cinta, wal ijlal wa ta'zim, ya pengagungan, ta'zim, wal khauf wal raja, takut dan harap, ya, wa tawabi'u dzalika minat tawakkul, dan apapun yang juga bagian dari itu seperti tawakal, inabah artinya kembali kepada Allah, war raghbatu war rahbah, ada rasa optimis dan rasa takut juga, dengan optimis dengan pahala yang diberikan oleh Allah, ganjaran, dan ar-rahbah artinya khawatir dapat ancaman dari Allah. Fala yuhabbu siwah, maka tidak ada yang boleh dicintai melainkan Allah. Wa kullu ma yuhabbu ghairuhu fa inna ma yuhabbu taba'an li mahabbatihi wa kaunihi wasilatan ila ziyadati mahabbati. Apapun yang dicintai selain Allah itu harus bagian dari juga mencintai Allah. Seperti contohnya kita mencintai istri kita, kita mencintai suami kita, kita mencintai anak-anak kita, kecintaan kita kepada mereka harus berpayung dengan di bawah payung naungan cinta kita kepada Allah. Jadi kenapa seseorang mencintai istrinya? Karena Allah memerintahkan untuk dia berkasih sayang kepada manusia. Dia tidak mencintai istrinya melebihi cinta dia kepada Allah. Jadi kalau ada yang hal-hal dilakukan oleh istrinya, misalkan pasangan hidupnya, kok melanggar hal-hal yang dicintai Allah, maka dia akan memarahinya, menegurnya, dan lain sebagainya. Bahkan itu juga menjadi wasilah, kaunihi wasilatan ila ziyadati mahabbatihi. Kecintaan kepada selain Allah, ya maksudnya kecintaan kita kepada orang lain yang itu pun di bawah naungan cinta kita kepada Allah, itu juga bisa menjadi wasilah perantara untuk menambah kecintaan kita kepada Allah. Wala yukhafu siwahu wala yurja siwahu, sebagaimana tidak ada yang boleh ditakuti selain Allah, dan tidak ada pula yang boleh dimintakan harap, ya, ditaruh harapan kita kecuali hanya kepada Allah. Wala yutawakkal illa alaih, juga tidak boleh bersandar, bertawakal kepada selain Allah.
Wala yurghabu la illa ilaih, juga tidak, seseorang tidak berharap pahala melainkan hanya kepada Allah. Wala yurhabu illa minhu, dan juga tidak takut ancaman-ancaman kecuali memang ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Wala yuhlafu illa bismihi, tidaklah seseorang itu boleh sumpah kecuali dengan namanya. Wala yanzaru illa lahu, tidak boleh bernazar kecuali hanya untuk Allah. Wala yutabu illa ilaih, wala yuta' illa amruhu, tidak ada yang bisa ditaati kecuali perintah Allah, dan lain sebagainya. Wala yatahassabu illa bihi, wala yustaghathu fi syada'id illa bihi, wala yultaja'u illa ilaihi, wala yusjadu illa lahu, wala yudhbahu illa lahu wa bismihi, wa yajtami dzalika kulluhu fi harfin wahid, wa huwa alla ya'budu illa iyyah bi jami' anwa'il ibadah, fa hadza huwa tahqiqu syahadati alla ilaha illallah. Semua itu tadi yang saya sebutkan, yang Ibnu Qayyim rincikan itu, intinya adalah tidak boleh menyembah kepada selain Allah, atau hanyalah Allah yang berhak disembah dan bukan selainnya. Walihada harramallahu 'alan nar man syahida alla ilaha illallah haqiqatas syahadah. Oleh karena itu Allah mengharamkan bagi mereka yang mengucapkan syahadat dengan hakikatnya, dengan menjalankan semua konsekuensinya, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Wa muhalun an yadkhulan nara man tahaqqaqa bihaqiqati hadhihi syahadah. Dan mustahil orang masuk neraka mereka yang mengamalkan esensi dari syahadah tadi. Wa qama biha, dan melaksanakannya semampunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Ma'arij ayat 33, walladzina hum bisyahadatihim qa'imun. Fayakunu qa'iman bisyahadatihi fi zahirihi wa batinihi wa fi qalbihi wa qalibihi. Artinya syahadat kepada Allah itu ada terus, ya, diaplikasikan dalam perilaku zahirnya, batinnya, dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam raganya. Fa inna minan nas man takunu syahadatuhu mayyitah. Karena ada orang yang persaksiannya ini seperti mati gitu. Wa minhum man takunu naimatan idza nubihat intabahat. Ada juga yang seperti tidur. Syahadat dia kepada Allah tuh seperti tidur, kata Ibnu Qayyim. Kapan dibangunkan baru kebangun atau baru tersadar. Wa minhum man takunu muttaji'atan. Ada yang syahadatnya ini muttaji'ah, ada yang bersandar. Kayak remeh gitu. Ya. Wa minhum man takunu ilal qiyami aqrab. Ada juga yang hampir berdiri. Wa hiya fil qalbi bimanzilatir ruhi fil badan. Syahadat itu bagi hati selayaknya ruh bagi jasad. Faruhum mayyitah wa ruhun maridah ilal mauti aqrab. Maka ruh yang mati atau yang sakit, maka dia lebih dekat dengan kematian. Wa ruhun ilal hayati aqrab. Ada juga ruh yang kepada kehidupan lebih dekat. Wa ruhun sahihatun qa'imah bimasalihil badan. Baik. Wa fil hadits sahih anhu, dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'indal mauti illa wajadat ruhuhu laha rauhan. Inni la'alamu kalimatan, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, tidaklah seorang hamba mengatakan itu kecuali ketika dalam sakaratul mautnya, melainkan illa wajadat ruhuhu laha rauhan, melainkan ruhnya akan mendapati rauhan. Ya, saya kurang paham maksud dari rauh di sini. Apakah sebuah wangi atau dan lain sebagainya. Wallahu taala. Fa hayatur ruhi bi hayati hadhil kalimati fiha, maka hidupnya sebuah ruh itu dengan hidupnya kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Kama anna hayatal badan bi wujudir ruhi fiha, fihi, sebagaimana hidupnya sebuah fisik atau badan
dengan keberadaan ruh di dalamnya. Wa kama anna man mata ala hadhil kalimah fahuwa fil jannati yataqallabu fiha. Sebagaimana mereka yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, mereka akan masuk ke dalam surga. Faman 'asha 'ala tahqiqiha wal qiyam biha faruhuhu tataqallab fi jannatil ma'wa. Maka barang siapa yang hidup kemudian berusaha untuk mengaplikasikan la ilaha illallah sebagai bukti cinta dia hanya kepada Allah, wal qiyamu biha, dan melaksanakan konsekuensi dari ucapan tersebut, faruhuhu tataqallabu fi jannatil ma'wa. Maka ruhnya pun juga tataqallabu fi jannatil ma'wa. Ya, hidup gitu ya. Wa aishuhu atyabu aish. Dan kehidupannya pun masuk dalam kategori kehidupan yang paling baik. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fal jannatu ma'wahu yaumal liqa. Maka surga adalah tempat kembalinya ruh yang tadi di dunia dia hidup, di dunia ia melakukan tegak dengan ruh tadi, ia melakukan la ilaha illallah dengan semua esensi dan konsekuensinya. Wa jannatul ma'rifati wal mahabbati wal unsi billah, dan dia juga berada dalam tamannya ma'rifat dan cinta dengan Allah. Wa syauqu ila liqa'ihi wal farh wa ridha bihi wa anhu wa ma'wahu wa ma'ruhihi fi hadhihi ad-dar. Intinya saat ruh orang-orang beriman yang hidup dalam atau di atas kalimat tauhid dan mati juga di atas kalimat tauhid, maka tempat kembali ruhnya tersebut adalah surga Allah Azza wa Jalla. Faman kanat hadhil jannah ma'wahu hahuna. Surga di dunia maksudnya ada surga ketenangan, kecintaan kepada Allah. Maka sebagaimana ruh itu tinggal di taman-taman surga dunia yang Allah sediakan berupa kecintaan, kedekatan kepada Allah itu, maka kelak di akhirat faman kanat hadhil jannatu ma'wah hahuna kanat jannatul khuldi ma'wahu yaumal ma'ad. Maka sebagaimana ruh tadi orang-orang beriman, ruhnya yaitu kalimat tauhid berada dan hidup di atas kalimat tauhid, maka mereka merasakan taman-taman surga di dunia sebelum akhirat. Dan sudah pasti jika di dunia saja sudah merasakan kenikmatan taman-taman surganya, kelak mereka pun merasakan jannatul khuld atau surga yang kekal yang ada di akhirat yang dijanjikan untuk mereka. Wa man hurima hadhil jannah fahuwa litilka ashaddu hirmanan. Barang siapa yang terhalang dari kenikmat surga, taman-taman surga dunia, sudah pasti mereka lebih terhalang lagi dari merasakan nikmatnya taman-taman abadi surga di akhirat. Wal abrar fin na'im wa in ishtadda bihimul 'aish wa daqat 'alaihimud dunya wal fujjar fi jahim. Maka orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik itu mereka berada dalam kenikmatan dunia. Meskipun kesusahan demi kesusahan ia rasakan dalam hidup. Wa daqat 'alaihimud dunya, seakan bumi dihimpitkan bagi mereka. Adapun orang-orang fajir, mereka adanya di fi jahim, di neraka jahim. Wa in ittasa'at 'alaihimud dunya, sekalipun kehidupan dunia bermegah-megahan, tidak merasakan kesulitan dan lain. Maka teman-teman, sebagai seorang muslim kita harus sadar bahwa kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika Allah menyediakan tempat kembali kita yaitu di surga. Sekalipun kita di dunia ini merasakan kesulitan hidup. Biarlah kita tidak perlu iri oleh mereka yang orang-orang kafir yang mungkin secara kasat mata kehidupan di dunia ini sangat mewah, gak pernah merasakan kesusahan dan lain-lain. Tapi mereka tidak punya modal awal untuk masuk ke dalam surga Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang ini harus selalu kita jaga agar terus bersama kita, baik ketika kita hidup ataupun saat kita mati dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh dari golongan laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya ia adalah seorang mukmin.
Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan kami sungguh akan memberikan dia penghidupan dengan kehidupan yang baik, dunianya dan akhiratnya. Wa thayyibul hayat jannatud dunya. Adapun kehidupan yang mapan di dunia yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh itu laksana surga di dunia. Laksana surga yang Allah segerakan di dunia ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, "Maka barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu, dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan ia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Allah akan jadikan hatinya itu dayyiqan harajan, sempit, sesak, sebagaimana laksana orang pergi ke langit, nafas oksigen sedikit sekali. Fa ayyu na'imin atyabu min syarhis sadr. Maka kata Ibnu Qayyim, maka adakah nikmat yang lebih ketika kita dari adakah nikmat yang lebih baik ketika kita hidup di dunia ini daripada insyirahus sadr, dada yang dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam dan hidayah. Wa ayyu adzabin amarru min dhiqis sadr. Dan adakah azab yang paling pahit dan menyedihkan dan menyusahkan dari dihimpitkannya, disempitkannya hati untuk menerima Islam dan hidayah. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul 'adzim." Ala inna awliya, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, wala hum yahzanun, mereka tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar gembira baik di dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Tidak ada yang menggantikan dari kalimat Allah, la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Fal mu'minul mukhlisu lillah min atyabin nasi 'aishan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mukhlis lillah, yang selalu berikhlas beribadah hanya kepada Allah, merekalah orang-orang yang paling baik hidupnya selama di dunia. Wa an'amahum balan, orang yang paling merasakan nikmatnya dunia. Wa asyrahahum sadran, mereka yang paling lapang hatinya. Wa asarrahum qalban, dan mereka yang paling bahagia hatinya. Wa hadhihi jannatun 'ajilatun qabla al-jannatil ajilah. Inilah surga yang Allah cepatkan, segerakan sebelum surga yang kelak nanti Allah janjikan di akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia ini? Rasul berkata, "Hilaqul dzikr." Mereka itu adalah halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dari sini Nabi pun juga mengatakan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku terdapat raudhah, taman dari taman-taman yang ada di surga. Sebagaimana mungkin kita juga melihat bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan, Allah izinkan haji atau umrah, pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika di Madinah ada sebuah sepetak itu yang disebut dengan Raudhah Asy-Syarifah, yaitu letaknya antara mimbarnya Nabi SAW dengan rumahnya Nabi, yaitu rumah atau kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ini bisa dimaknai karena sebab di antara itu semua, antara mimbar Nabi dengan kamar dan hujrahnya Nabi atau rumah Nabi, itu tempat biasa ada halaqah
bersama Nabi, itu maksudnya. Ada juga adalah yang berpendapat bahwa nanti akan sepetak itu yang akan ada juga di surga. Wallahu taala alam. Baik, wa min hadza qauluhu wa qad sa'aluhu an wasalihi fi shaum. Wa qala juga dari hal ini Nabi pernah ditanya tentang puasa wisal. Kemudian Nabi menjawab, "Inni lastu ka hayatikum. Inni adhallu 'inda rabbi wa yat'amuni wa yasqini." Saya enggak seperti kalian yang puasa terus enggak makan-makan. Saya makan, ya, saya minum kata Nabi. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna ma yahsulu lahu min al-ghidha 'inda rabbih yaqumu maqam at-ta'ami wasyarabil hasi. Nabi juga menyampaikan bahwa memang kadang Nabi tidak makan secara makanan gitu, tapi beliau diberikan ghidha, nutrisi dari Allah Azza wa Jalla, layaknya nutrisi untuk badan. Wa anna ma yahsulu lahu min dzalika amrun yakhtassu bihi, itu hanya khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yusyriku fihi ghairuhu fa idza amsaka 'ani ta'ami wa syarafa lahu anhu 'iwadun yaqumu maqamahu wa yanubu manabahu wa yughni anhu kama qil. Dan seandainya Nabi tidak makan, Allah juga siapkan nutrisi untuk ruhnya dan jasadnya Nabi itu, tapi hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa potongan bait syair, kita lewatkan saja. Baik. Coba kita baca nih bait syairnya. Laha ahaditsu min dzikraka tushghiluha 'anis syarabi wa tulhiha 'aniz zadi. Laha biwajhika nurun tastadi'u bihi wa min hadithika fi a'qabiha hadi. Idza syakat min kalalis sayri u'iduha rauhal liqa'i fatahya 'inda mi'adi. Yang mungkin ini juga singkatnya ini bagian dari kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disampaikan bahwa Nabi itu memang kadang beliau tidak makan, tapi beliau Allah siapkan nutrisi yang lain, yang itu hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi juga lebih mementingkan nutrisi hatinya dibanding nutrisi jiwa dan badannya dan fisiknya. Sehingga teman-teman sahabat asli, kita juga perlu berkaca dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga lebih mementingkan apa yang ada di dalam diri dan hatinya dibanding mementingkan apa yang ada di lahir fisiknya. Akan tetapi, Nabi pula lah orang yang juga mengajari umatnya untuk bersih, untuk wangi, untuk juga berpenampilan baik di hadapan pasangannya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan teman dan kerabatnya, sehingga tidak perlu dibentur-benturkan antara memperbaiki batin dan memperbaiki zahir. Tapi perlu kita tegaskan bahwa adalah nabi dan para sahabatnya yang sangat peduli dengan apa yang ada dalam hatinya, yaitu perkara-perkara batin yang tidak tampak di zahir orang-orang yang seperti biasanya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pasal atau pembahasan setelah berikutnya, insyaallah masih dalam kajian Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.